Ya, dulur, kita masih ngobrol-ngobrol dalam Warung VOA dengan Mbak Anis Hidayah dari Migrant Care. Nah, ini nyambung lagi soal award dari Human Rights Watch ini ya. Apa sih yang bisa dipelajari? Kemarin kan ketemu dengan orang-orang dari negara lain. Apa sih yang bisa dipelajari dari pengalaman negara-negara lain? Ya, saya kira yang pertama soal kegigihan ya. Kegigihan bagaimana pemerintahan dari negara lain ini memang serius memproteksi warga negaranya gitu. Kalaupun menghadapi kasus, ya bagaimana harus serius untuk membela sehingga tidak ada hukuman mati, tidak tereksekusi gitu. Jadi kegigihan itu yang saya kira belum dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Di Filipina misalnya ada satu yang terancam hukuman mati, presidennya langsung, kalau ini tidak diselamatkan, kalau ini dipancung, saya akan tarik semua warga negara saya yang bekerja di sini gitu. Ini sebenarnya yang kita tunggu dari Presiden SBY gitu ya. Semacam political will juga itu Mbak ya. Betul, jadi diplomasi tingkat tinggi lah ya gitu. Kalau ruang lingkup kerja dari Migrant Care itu cuma fokusnya ke TKI di Arab sama Malaysia ya Mbak? Ada yang Amerika nggak? Di Amerika termasuk Amerika? Di Amerika ada sejumlah TKI juga di sini Mbak. Betul, kita dimanapun kita tidak termasuk saya dan Supri Mbak. Jadi nggak hanya di Saudi dan Malaysia, itu memang dua negara yang banyak kasus itu. Tetapi di negara manapun kalau itu ada TKI, kita concern untuk membela mereka. Gitu. Pernah nggak ada kasus dari TKI Amerika? Karena sejumlah ada loh kemarin TKI yang dibawa orang Arab ke sini itu kemudian mengalami kekerasan itu juga ada juga. Betul, terus dulu aja juga yang di mana ya, saya lupa, California itu dua orang yang disiksa majikannya juga gitu. Tapi kemudian ada proses hukum yang fair ya. Kalau ada pembelaan, ada proses hukum yang fair, itu biasanya Migrant Care tidak perlu hadir gitu. Karena hanya untuk memastikan bahwa semua hak yang mestinya didapat oleh warga negara itu dipenuhi gitu. Kadang-kadang ngomong masalah pekerja imigrasi, kemudian masalah pekerja TKI, itu kan memang Amerika itu memang tempat negara imigran ya. Betul. Jadi, betul. Banyak kita ini imigran juga. Bahkan juga. 1 dari 10 warga Amerika sekarang itu lahir di luar negeri. Lahirnya di luar negeri. Terutama misalkan di California itu mungkin hampir seimbang gitu, hampir ya? Dengan warga yang kelahiran dengan warga Amerika sendiri. Nah, makanya sekarang ada gerakan juga untuk yang imigran lama itu membantu para pendatang yang Betul, baru. kayak semacam solidaritas lah ya. Nah, ini kebetulan ada cerita Kita yang punya menarik bagaimana para imigran membantu sesamanya. Data Biro Statistik Amerika menjadi bukti bahwa Amerika adalah negara imigran. Sekitar 1 di antara 10 warga Amerika adalah kelahiran asing. Contohnya William Cerniak yang lahir di Ukraina. Pensiunan ahli fisika yang menetap di Los Angeles ini melibatkan diri membantu beberapa organisasi sosial. Menurut Yayasan The California Community, banyak imigran yang aktif membantu organisasi sosial dari negara asal mereka. Karen Lee contohnya menjadi sukarelawan untuk Yayasan Buddha Suci, organisasi asal Taiwan. Karen dan relawan lainnya mengunjungi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan. I think, when you visit those families or helping people who is really in need, you understand how fortunate and how lucky we really are, and then you will appreciate more of your life. Lain lagi dengan Maria Betancourt yang pindah ke Amerika dari Kolombia 6 tahun lalu. Temannya Rosa Gonzalez datang dari Nicaragua 40 tahun lalu. Keduanya aktif dalam organisasi El Centro de Acción Social di Pasadena, California. Di sana para imigran mengambil berbagai kelas pelatihan, pelajaran sejarah, dan sistem kepemerintahan agar bisa menjadi warga negara Amerika. Para relawan organisasi ini umumnya fasih berbahasa Spanyol, syarat penting untuk bisa membantu para imigran secara efektif. Raisa Weiman dari Ukraina terinspirasi oleh para relawan yang membantunya saat datang ke Amerika tahun 1989. Kini ia pun menjadi relawan untuk imigran. I never had the joy of giving. In my culture, no one taught us how to do that. We never knew it exists. And here, I'm just getting so much joy, and people get joy from me. Kepuasan batin setelah berhasil membantu merupakan satu-satunya gaji yang didapatkan oleh para relawan ini.
jadi begitu Cak, menarik juga kan. Jadi sesama imigran membantu imigran yang lain, terutama yang baru datang atau yang kesulitan. Itu bagus, kadang-kadang karena juga ada yang sesama imigran malah kerah sendiri, berantem sendiri. Nah, Satu ya. dulu Nah, obrolannya sekarang kita diparkir dulu. parkir lagi, Dan pemirsa. terusnya sakwise pesen-pesen Pesan iki. iki.